Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondo KT ya bosku, channel inspirasi untuk petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini Wondo KT akan berbagi tips atau triks yang Wondo dapat dari orang-orang sukses pengusaha dan petani pinang Indonesia ya bosku. Untuk itu sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan video agar bermanfaat bagi semua ya bosku. Langsung aja bosku, kita masuk ke cara-cara berbisnis pinang untuk mengurangi resiko kerugian ya bosku. Cara pertama yaitu niat ya bosku, pasti niat dan bismillah atau sesuai kepercayaan masing-masing ya bosku. Niatnya bukan niat untuk berbisnis dulu ya bosku. Niatnya itu niatkan untuk belajar mengenal jenis-jenis pinang terlebih dahulu. Itu hal penting yang harus diketahui untuk pengusaha maupun petani ya, untuk meningkatkan pendapatan. Pertama yaitu jenis-jenis pinang, dimana pinang adalah jenis buah-buahan atau hasil bumi yang memiliki banyak jenis dan karakter ya, bukan jenis apa ya, maksudnya karakter atau sifat, tingkat-tingkatan ya, grade, dari mulai kadar air, tingkat kekeringan hingga susutnya ya bosku. Kadar air adalah suatu atau sifat yang mempengaruhi kualitas biji pinang dan mempengaruhi susut ya. Semakin tinggi kadar air itu semakin tinggi pula susutnya ya, karena perhitungan kadar air itu 1% itu sama dengan 1 kilo susutnya ya. Beratnya 1 kilo, 1% sama dengan 1 kilo. Jadi kalau kita membeli pinang BST itu harus kita kenali terlebih dahulu ya. Pinang BST memiliki susut kadar air yang sangat tinggi dan tingkat susut yang sangat banyak ya bosku, karena dia memiliki kadar air kisaran antara 40 hingga 45%, berarti sekitar 40 sampai 45 kilo ya, jika kita mau buat kering mati atau total, kering total ya. Tapi biasanya pengusaha atau gudang-gudang makro menengah ke atas ya, itu memiliki standar mutu di kadar air 10 dasar ya. Berarti kalau kita beli BST nih, itu wajib kita tahu berapa susutnya ya, karena dia memiliki 40 sampai 45% kadar air. Berarti untuk mengurangi menjadi 10% dasar kadar air 10%, berarti kita menghilangkan yang 30% ya. Anggap aja kita tadi 40% ya, 30%. Berarti dalam satu kintal kita akan membuang atau membuat pinang itu hingga hilang sebanyak 30 kilo ya bosku. Itu udah positif. Satu kintal itu pasti akan terbuang hilang itu sebanyak 30 kilo. Jadi kita dapat bersihnya pinang kering di kadar air 10 dasar itu dalam satu kintal BST itu kita dapat 70 kilo, bisa kurang ya bosku dari 70 kilo, tergantung lihat kondisi BST. Kadang BST campur dengan pinang kandis atau pinang muda ya bosku, yang tingkat ke kadar airnya itu lebih tinggi, sebanyak 60% itu bosku. Itu yang mempengaruhi faktor kerugian ya. Terus yang kedua,
kita harus bedakan antara pinang kering dan setengah kering ya. Kadang ada pinang kering dan setengah kering, karena kita atau saya ya, pengepul harian itu akan bertemu berbagai macam kalimat ya, karena kita bertemu langsung dengan petani, pasti akan ada tawar menawar harga. Dan untuk petani juga harus tahu pinang kering itu seperti apa dan setengah kering itu seperti apa ya bosku, biar enggak tertipu atau enggak bingung masalah harga. Untuk kita khususnya pengepul harian ya, mungkin kadar air tidak kita terapkan di petani, karena petani pun tidak akan mengerti atau mau tahu masalah kadar air. Yang mereka tahu sama-sama pinang. Di situ untuk pengepul harus pintar-pintar ya, harus tahu, harus lebih dulu mempelajari tentang kadar air agar tidak terjadi susut. Karena kalau kita salah melihat jenis pinang dengan kadar air, mungkin kita bisa tebak, wah itu kadar air 15, bisalah nanti tambah harga di bos kita ya, tempat kita menjual ya. Tapi ternyata setelah sampai ke tempat bos kita atau tempat lainnya, kalau kita punya bos sendiri itu bisa ada harga pertanggungjawaban ya bosku. Tapi pas kita pergi atau menjual ke tempat lain, gudang lain, yang pinang yang kita lihat atau taksir dengan kadar air 15%, ternyata nyampe di gudang tempat kita jual itu masih di angka 20-25. Kita akan kena potong ya bosku, sudah pasti kena potong, atau disarankan untuk dibawa pulang dan dikeringkan dulu. Nah di situ kita udah banyak rugi ya bosku sebagai pengepul. Pertama, saat kita membeli, jika kita jual juga pasti kita dipotong. Nah itu kita sudah mengurangi keuntungan ataupun bahkan mengurangi modal kita ya bosku. Yang kedua, bila kita bawa pulang, kita akan menambah biaya dan pekerjaan. Kita bawa pulang sampai rumah, kita jemur. Setelah itu masih mengalami susut. Nah, di situ susut kita adalah kerugian kita ya bosku. Ketiga, jika memang ada niat untuk berbisnis, ini sekedar saran ya bosku, dan ini pun saya telah tanyakan kepada para pengepul sekelas atau bukan sekelas, seleting atau seprofesi ya, pengepul harian. Enak mana sih main pinang kering atau pinang basah? Saya jawab atau mereka pun menjawab hasil persetujuan ya. Semua enak ya kan, asal tahu hitungan gitu maksud saya bosku. Jadi gimana kalau kita males menghitung, ribet lah, enak langsung jual aja, itu berarti kita membeli lalu kita lempar ya, kita jual, itu pun tak ada tingkat risiko ya, itu lebih disarankan lagi. Dan yang kedua, bisnis pinang kering. Bisnis pinang kering juga mudah, enak bosku, jika kita mengambil pinang yang benar-benar kering ya, atau memang masuk standar harga. Jadi kita bisa memperkirakan harga segini, dan saat penerima atau tempat kita membuang atau menjual itu menerimanya lebih tinggi dari yang kita beli ya, itu juga bisa langsung dapat uang ya. Yang ketiga, jika memang kita membeli pinang basah, yang keempat maaf bosku, yang keempat, jika kita memang mau berbisnis pinang kering dari pinang basah, nah itu kita yang pertama tadi bosku harus tahu sifat dan jenis-jenis pinang, ya tidak mengalami tingkat risiko tinggi atau
kerugian karena susut ya. Mungkin ada di video saya sebelumnya membahas tentang susut pinang, menghitung atau mengetahui kadar air atau susutnya pinang ya bosku, di video sebelumnya. Itu boleh dilihat, gratis ya bosku. Tapi jangan lupa support channel Wondokati dengan cara subscribe ya bosku. Nyalakan lonceng, like dan bagikan video agar bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya bosku. Kita akan berbagi bagaimana cara-cara berbisnis pinang ya. Terus yang selanjutnya bosku, setelah kita mengetahui kadar air, baru kita bisa membeli pinang basah lalu kita keringkan sendiri. Tapi kalau memang untuk mempercepat hasil ya, kita kan mencari hasil bukan mencari barang. Itu bagusnya beli pagi, sore langsung jual, ataupun kita keliling di suatu daerah ibaratnya ya. Misalnya saya keliling di daerah lain, lalu kita dapat 2 kintal atau 3 kintal. Karena kalau keliling harian kan biasa pakai motor ya bosku, pakai motor. Jadi untuk membawa 2-3 kintal ke rumah itu sangat susah ya bosku, susah berat ya. Mungkin bisa sampai 1-2 kali langsir ya, bolak-balik. Jadi lebih baik bagusnya itu dijual di tempat daerah sampean mencari. Contoh saya membeli di kota A, apa di daerah A, kecamatan A ya. Berapa dapat saya di situ, lalu saya jual ke toke yang berada di daerah A tersebut ya. Nah, jadi kita udah dapat ya, udah mulai setelah kita jual kan pasti bertambah modal kita ya bosku. Nah, ini kan masih siang nih, ibaratnya anggap saja setengah hari saya dapat 3 kintal lah, lalu kita jual, uang kita otomatis sudah bertambah ya. Kita bisa mulai lagi mencari ya, atau sekalian pulang. Nah, di situ bosku, saat kita sambil pulang ya, kalau memang modal kita tinggi, berapa kita dapat bisa kita bawa pulang dan kita keringkan sendiri. Tapi kalau modalnya terbatas seperti saya, sambil pulang berapa dapat pun kita uangkan. Berarti anggap saja lah kita ambil 1000 aja ya bosku. Jadi tadi kita udah jual 3 kintal, itu berarti kita dapat 300.000. Wah, lumayan ya bosku. Lalu kita pulang, anggap saja kita hanya dapat 30 kilo atau 50 kilo atau di bawah 100 lah ya bosku. Berarti kita harian kita udah terbayar bosku. 300 ditambah yang tadi nih ya, yang terakhir kita jual sambil pulang. Itu cara berbisnis pinang agar mengurangi tingkat risiko kerugian. Dan kalau mau berbisnis pinang kering langsung ya, kita cari pinang yang kering atau setengah kering. Mungkin kan harga pembelian pun, harga terima di bos kita pun akan beda ya. Jadi kalau kita salah memperkirakan atau menaksir kadar air, biasanya kita akan kena potongan atau pinang kita akan disarankan untuk dikeringkan. Seperti halnya kita mengambil di petani, dan ada petani yang agak sedikit keras ya bosku, mengklaim atau menyatakan pinang saya sudah kering, pinang saya sudah kering. Tapi setelah kita cek masih basah ya, nggak mungkin kita ambil pinangnya dengan harga kering sesuai standar ya bosku. Kalau kita sanggup mengambil pasti kita ambil, dan kalau tidak pasti kita akan menyarankan jemur lagi sekitaran berapa hari atau berapa lama baru dapat harga segitu. Pasti kita begitu. Sama halnya saat kita menjual pun akan seperti itu ya bosku.
Oke, mungkin itu bosku, karena sebenarnya berbisnis pinang itu asik ya. Jangan takut untuk mencoba, karena jika kita benar dalam perhitungan pinang ya, itu tidak akan ada ruginya, kecuali memang produksi pinang ditutup, pembelian pinang tak ada lagi, baru kita akan mengalami kerugian. Sungguhnya berbisnis pinang itu asik bosku, karena sekali kita terjun susah kita untuk keluar, walaupun di dalam situ kita sudah merasa tidak nyaman atau merasa ampun, tapi untuk keluar dari dalam situ kita susah ya bosku. Ada saja hal-hal yang membuat kita semangat, dan ada yang kadang kalau barang kita sudah banyak kita akan semangat, dan kadang pun akan kelelahan dan merasa putus asa. Setelah itu akan mulai timbul lagi semangatnya gitu, tetap dia hilang timbul ya bosku. Tetap bersabar, tetap berusaha. Yang sudah memulai, tetap teruskan perjuanganmu, karena disinilah kita mendapatkan bisnis yang benar-benar uji nyali ya, ibaratnya bosku, uji nyali atau benar-benar memang berbisnis dengan tingkat resiko dan sangat luar biasa bosku. Dan nanti di video selanjutnya kita akan membedakan antara pinang berkualitas atau pinang dengan kualitas tinggi ya, kualitas A plus atau A, dan kualitas B atau kualitas C. Untuk sementara ini dulu yang bisa disampaikan bosku. Jangan lupa support channel Wondok Atik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku bagi seluruh pengusaha pinang. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses petani dan pengusaha pinang Indonesia, Tanjung Jabung Timur, Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Salam Betara.